Kuntilanak. Kuntilanak adalah salah satu makhluk mistis yang paling terkenal di Indonesia. Kuntilanak dipercaya sebagai arwah perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Atau arwah wanita penasaran yang urusannya di dunia ini belum selesai. Kuntilanak sering digambarkan sebagai sosok perempuan yang mengenakan pakaian panjang semacam jubah berwarna putih dengan rambut panjang terurai. Salah satu kekhasan lain dari makhluk yang dinamain kuntilanak ini adalah dari segi suara tertawanya yang dinilai cukup menyeramkan, yang terdengar seperti lalu sebenarnya bagaimana asal-usul kuntilanak ini? Nama kuntilanak berasal dari perempuan mati beranak. Kuntilanak sering digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju putih yang suka mengganggu dan membunuh orang dengan tertawa menyeramkan atau menghisap darah di leher. Kisah kuntilanak sudah ada sejak lama di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Menurut legenda, kuntilanak pertama kali muncul ketika Sultan Syarif Abdurrahim ingin mendirikan kota Pontianak di antara pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada tahun 1771. Ketika beliau mencari tempat yang cocok untuk membangun istana, beliau diganggu oleh hantu kuntilanak yang bersembunyi di pohon-pohon. Lalu beliau memerintahkan untuk menebang semua pohon dan menancapkan paku besi di tempat-tempat yang diduga sebagai sarang kuntilanak. Dengan demikian beliau berhasil mengusir kuntilanak dan mendirikan kota Pontianak. Karena itulah kota tersebut diberi nama Pontianak. Meskipun identik dengan pakaian warna putih, beberapa kesaksian mengatakan ada beberapa orang yang pernah mengalami penampakan melihat kuntilanak yang menggunakan pakaian merah ataupun hitam. Dan hantu kuntilanak ini paling suka bertengger di pohon-pohon yang gelap atau bebatuan yang angker. Kuntilanak juga dikenal di daerah-daerah lain di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Jadi bukan hanya di Kalimantan saja. Setiap daerah memiliki ciri khas dan kepercayaan tentang kuntilanak itu sendiri. Misal di Jawa, kuntilanak sering disebut sebagai sundel bolong, yang artinya perempuan berlubang di punggungnya. Konon lubang itu adalah bekas robekan saat melahirkan anak yang belum sempat lahir. Di Sumatera, kuntilanak juga sering disebut sebagai mati anak, yang berarti perempuan mati bersalin. Di Sulawesi, kuntilanak juga ada disebut sebagai bunting telur, yang berarti perempuan hamil telur. Dan masih banyak lagi versi tentang kuntilanak ini. Tentu kuntilanak merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang sangat kaya dan unik. Kuntilanak mencerminkan kepercayaan dan mitos masyarakat tentang dunia gaib dan makhluk halus. Juga terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang di masyarakat Indonesia seperti menghormati orang mati, menjaga kesucian perempuan, dan menjauhi hal-hal yang berbahaya. Meskipun demikian, banyak juga orang yang tidak percaya dengan adanya kuntilanak. Akan tetapi, pada dasarnya kuntilanak tetap menjadi fenomena yang menarik dan menegangkan bagi banyak orang. Tentang gangguan kuntilanak itu sendiri, kuntilanak sering sekali mengganggu anak kecil, wanita yang sedang hamil, ataupun yang sedang melahirkan. Konon katanya, kuntilanak ini meninggal saat melahirkan. Sehingga kuntilanak ini menjadi arwah gentayangan yang mencari-cari anaknya. Kuntilanak juga terkenal sering menculik bayi. Karena itulah biasanya para ibu yang baru saja melahirkan membawa benda-benda tajam seperti gunting atau paku yang disangkutkan di pakaian mereka atau di ranjang bayi. Di dalam beberapa versi dikatakan kuntilanak juga suka mengganggu para pria hidung belang yang suka mabuk-mabukan di malam hari. Karena di dalam mitos Jawa, kuntilanak
Dalam salah satu mitos Jawa, kuntilanak juga merupakan hantu dari seorang wanita yang meninggal setelah diperkosa dan mayatnya dibuang ke hutan. Karena itulah arwah penasarannya selalu gentayangan dan ingin menuntut balas. Lalu, bagaimana cara untuk menangkal kuntilanak ini? Tentu, cara yang terbaik adalah dengan berdoa. Misalnya bagi yang beragama Islam sudah tidak asing lagi dengan ayat-ayat pengusir jin seperti ayat kursi. Atau bagi penganut agama lain bisa berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi ada beberapa cara alternatif seperti menggunakan gunting, paku, atau lidi. Benda tajam biasanya membuat kuntilanak takut. Selain itu, untuk mengusir kuntilanak juga bisa menggunakan seperti garam yang ditaburkan ke sekeliling rumah. Dan yang terakhir adalah cermin. Karena kuntilanak itu takut melihat dirinya sendiri. Menggunakan cermin merupakan salah satu cara untuk menangkal kuntilanak. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mengalami penampakan kuntilanak? Silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar.